wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Samberjo, yang terhormat Ibu Ana Retnowati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku pemateri diseminasi budaya positif, calon guru penggerak Angkatan 11 SMK Negeri 1 Samberjo. Pertama-tama, marilah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 di aula tercinta kita. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kita temukan di yaumul akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti acara, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kedua, yaitu sambutan, akan disampaikan oleh Ibu Kanaswil SMK Negeri 1 Samberjo, yaitu Ibu Nailur Rahmawati, Sarjana Pendidikan. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di aula ini dengan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati dan khususnya Ibu Ana Retnowati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan selaku pemateri dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa yang terkait dengan kegiatan calon guru penggerak. Yang pertama yaitu guru penggerak ini diharapkan menjadi katalis perubahan dalam pendidikan di sekolah atau wilayah masing-masing. Yang kedua, guru penggerak dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolahannya masing-masing. Selanjutnya, guru penggerak bisa mendorong meningkatkan kepemimpinan di sekolahan. Yang keempat, guru penggerak bisa membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemantau kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir, sebisa mungkin guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran dan mendorong ekosistem pendidikan di sekolah, khususnya di SMK Negeri 1 Samberjo yang tercinta ini. Semoga harapan-harapan itu dapat terwujud dengan adanya calon guru penggerak Angkatan ke-11 SMK Negeri 1 Samberjo. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga kegiatan ini akan berjalan lancar sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun acara yang ketiga yaitu inti kegiatan diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh pemateri yaitu Ibu Ana Retnowati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan ya pada pagi hari ini untuk berkumpul di ruangan ini tentunya dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Terima kasih sekali untuk kedatangan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Saya sangat bahagia sekali
bisa menyempatkan hadir pada pertemuan pada pagi hari ini tentunya dalam keadaan sehat nih, tidak kurang suatu apapun. Oke, Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini nanti terima kasih sekali saya diberikan kesempatan nantinya untuk memaparkan dan menjelaskan ya Bapak Ibu. Tentunya dalam kita menerapkan diseminasi budaya positif, ya, dari saya sendiri di sini adalah CGP Angkatan 11, tentunya dari SMK Negeri 1 Sambirjo. Next. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum nanti kita mulai untuk sesi selanjutnya, alangkah baiknya sesuai dengan nanti tema kita pada pagi hari ini ya, tentang budaya positif, tentunya kita bisa nanti menerapkan aura-aura yang positif pada diri kita ya. Gimana untuk berdiri semuanya Bapak Ibu? Ya, Bisa berdiri, Bapak Ibu. monggo. Biar sesuai mungkin dengan tema kita hari ini ya. Bisa memancarkan aura-aura positif pada diri kita ya. Jadi tidak mungkin cemberut atau mungkin bersenggot lah dalam arti ya seperti itu. Kita bisa memancarkan aura-aura kebahagiaan dalam diri kita Bapak Ibu semua. Oke, untuk ice breaking kita pada pagi hari ini, sebelum kita mulai untuk sesi selanjutnya yaitu adalah yuk full senyum selama 30 detik. Bisa berhadapan dengan lawannya, ya. Tapi berarti Bapak dengan Bapak, Ibu dengan ibunya. Atau mungkin bertiga boleh ya, Bu Ririn, Bu Rahayu sama Bu Rini silakan bertiga. Ya. Bisa berdua di sini Bapak Ardian. Ya, berdua ya, berdua. Tunjukkan di sini full senyum selama 30 detik. Ya, dimulai dari sekarang. Oke, silakan senyum semuanya. Biar kita selalu bahagia Bapak Ibu ya. Biar kita selalu bahagia. Pak Yudiwan juga bisa nyoba ini ya. Jadi biar tidak cemberut setiap hari ya. Oke. Oke, terus belum selesai Bapak Ibu, lanjut terus. Oke, senyum terus ya. Senyum dan senyum. Jadi saya berarti. Oke, cukup ya, cukup. Terima kasih sekali ya, terima kasih sekali untuk partisipasinya buat Bapak Ibu semuanya. Ya, tentunya kita bisa memancarkan aura-aura kebahagiaan ya Bapak Ibu nggih. Supaya nanti kita selalu bahagia, kita sehat semua nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja nggih untuk sesi selanjutnya yaitu adalah pemaparan tentunya tentang materi kita pada pagi hari ini yaitu adalah budaya positif ya. Pasti mungkin tidak di telinga kita atau di pikiran kita tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Yang pastinya nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya di lingkungan sekolah kita atau mungkin bahkan di rumah kita masing-masing seperti itu. Oke. Budaya positif ya, budaya positif yaitu adalah apa? Di sini merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu di sekolah yang tentunya berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan tentunya pribadi yang bertanggung jawab. Yeah. Nah, di sini kita sebagai seorang guru Bapak Ibu, sebagai seorang guru tentunya guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif tersebut di sekolah. Dan tentunya budaya positif tersebut adalah dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti Bapak Ibu. Dan di sini ada 7 poin di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Oke. Jelas nggak di sini nggih. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah poin terakhir, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Oke. Untuk poin yang pertama Bapak Ibu, poin yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Mungkin tidak asing ya bagi kita semua bahwa ada perubahan paradigma belajar tentunya pada proses pembelajaran ya. Kalau mungkin zaman dahulu untuk proses pembelajaran kita yang awalnya pasti berpusat pada guru atau bisa dikatakan teacher center dulu ya. Karena semuanya berpusat pada guru. Bahkan mungkin yang aktif ya gurunya, untuk siswanya mungkin ya lebih pasif ya untuk zaman dulu. Tapi sekarang ada perubahan paradigma yaitu adalah berubahnya proses pembelajaran yang awalnya dari teacher center berubah menjadi
student center atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan tentunya di sini diharapkan mampu mendorong siswa kita menjadi lebih aktif ya, secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku. Sebelumnya nih, oke. Sebelumnya dulu. Oke, Bapak Ibu, ini mungkin yang tidak asing juga ya bagi kita semua. Disiplin positif untuk yang poin kedua. Disiplin positif. Ada kata-kata disiplin mungkin tidak asing juga nggak di telinga semuanya nggih. Menurut panjenengan, disiplin positif itu kira-kira yang seperti apa Bapak Ibu? Dengan kata-kata disiplin, ya mungkin tidak asing di telinga semuanya nggih. Kira-kira apa? Contoh yang ada di sekitar kita atau bagaimana? Silakan. Mungkin selama ini ya kita sebagai guru disiplin positif itu sudah kita terapkan mungkin dari contoh kecil aja. Kita berusaha kalau ada berperan sebagai guru, ada sebagai kita amati dari segi guru, dari segi siswa. Kalau dari segi guru, contoh kita bisa menerapkan bagaimana ketika jam sudah mulai masuk atau mungkin ketika misalnya sudah jam saatnya kita mengajar, maka kita berusaha untuk mengajar tepat waktu. Itu sudah termasuk disiplin positif dari segi waktu yang ada. Oke, luar biasa ya. Beri tepuk tangan buat Bu Fitri ya. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih ya Bu Fitri ya. Intinya tentang kedisiplinan waktu di sini ya. Ketika kita mengajar di kelas. Next Pak, lanjut. Oke, tadi ya seperti apa yang disampaikan sama Bu Fitri yaitu adalah disiplin positif. Di sini secara umum adalah ya tentunya pendekatan untuk menerapkan disiplin ya. Menerapkan disiplin dari dalam diri anak atau siswa kita tentunya tanpa hukuman, hadiah maupun penghargaan. Jadi tidak semata-mata karena kita disiplin karena nanti dapat hukuman atau mungkin kita dapat hadiah nanti kalau kita disiplin atau mungkin dapat penghargaan Bapak Ibu. Nah, disiplin positif di sini adalah dalam penerapannya itu mengajarkan anak lebih bertanggung jawab Bapak Ibu, lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut panjenengan nilai-nilai kebajikan itu mungkin seperti apa? Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Untuk yang nilai-nilai kebajikan nggih? Jujur. Bertanggung jawab, oke? Bertanggung jawab, jujur. Nggih? Kasih sayang. Kasih sayang, apalagi nggih? PD, percaya PD diri. atau percaya diri nggih. Luar biasa sekali nggih. Bertanggung jawab, kemudian kasih sayang, percaya diri, jujur atau mungkin rasa syukur yang luar biasa nggih dari dalam diri kita. Oke, nilai-nilai kebajikan universal di sini. Contohnya tadi tanggung jawab, ada jujur pasti nggih. Itu sangat penting sekali kita tanamkan buat anak didik kita Bapak Ibu. Kemudian komitmen, percaya diri, sabar, punya rasa integritas yang tinggi dan tentunya kasih sayang nih Bapak Ibu. Nah, di sini tentunya dalam tujuan penerapan disiplin positif adalah apa? Agar terbentuk siswa kita atau murid-murid kita tentunya yang berkarakter, ya, yang berkarakter, punya karakter tentunya ya. Kemudian yang punya disiplin tinggi atau berdisiplin, santun Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali ya. Mungkin dalam penerapan siswa kita di sekolah ini memang kita harus setiap hari membimbing, membina yang sangat luar biasa. Terutama untuk yang hal sopan santun kepada anak-anak kita. Kemudian jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan apa? Pembelajar sepanjang hayat sesuai tentunya dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya. Itu tadi untuk yang poin kedua ya Bapak Ibu, untuk yang disiplin positif. Untuk poin yang ketiga yaitu adalah 3 motivasi apa? Perilaku manusia. Di sini juga ada 3 tahap Bapak Ibu untuk yang motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu adalah tentunya ada ciri-ciri lah perilaku manusia di sini apa untuk motivasinya? Menghindari ketidaknyamanan. Berarti kita melakukan ini misalnya nanti saya melakukan ini nanti biar apa? Biar apa? Menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman yang ada. Nah, ini sering terjadi ya pada kita semua ya Bapak Ibu ya. Berarti ketika nanti datang terlambat ke sekolah nanti konsekuensinya apa? Oh, nanti biar tidak kena hukuman lah seperti itu. Nah, di sini adalah 3 motivasi. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, poin yang 3 adalah menjadi orang yang mereka inginkan.
menjadi orang yang mereka inginkan, dan tentunya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang poin pertama di sini adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk poin yang pertama ini adalah merupakan tingkat rendah Bapak Ibu, tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia ya. Karena apa? Di sini biasanya orang yang motivasi perilakunya di poin pertama ini adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ya. Dan di sini termasuk dalam motivasi yang bersifat dari luar atau eksternal. Jadi bukan dari dalam ya. Karena takut apa? Dia menghindari apa? Biar tidak terkena hukuman ya. Ciri-ciri motivasi perilaku manusia yang pertama. Itu dengan titik atau tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ciri-ciri yang kedua ya Bapak Ibu ya. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi Bapak Ibu. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Tentunya di sini orang berperilaku ini biar apa? Oh, biar saya dapat imbalan uang atau mungkin pujian dan sebagainya, atau penghargaan dari orang lain. Dan di sini motivasi ini sama seperti yang pertama tadi adalah bersifat eksternal atau yang berasal dari luar, berarti bukan dari dalam kita sendiri. Seperti itu, itu yang kedua. Kemudian untuk motivasi selanjutnya, motivasi perilaku manusia yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini, untuk motivasi perilaku manusia yang ketiga ini adalah apa? Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila nanti saya melakukannya ya, seperti itu. Nah di sini adalah apa? Motivasi ini yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bukan berasal dari luar atau eksternal tapi dari dalam ya kita sendiri, atau berasal dari apa? Atau bersifat internal bukan eksternal, berasal dari diri sendiri atau dari dalam ya, bukan dari luar. Berarti ini mungkin ya tingkatnya mungkin paling tinggi di antara tadi ya 1 dan 2 tadi nggih. Itu untuk perilaku manusia. Nah, mungkin yang melatar belakangnya ya, kenapa siswa kita tidak menyukai peraturan? Ya. Kenapa siswa kita tidak menyukai atau tidak suka lah deh, tidak suka dengan peraturan yang ada di sekolah kita Bapak Ibu? Karena apa Bapak Ibu? Karena jika nanti anak tersebut melanggar, otomatis dia akan mendapatkan hukuman. Nah, ya bagus sekali ya. Siswa tidak menyukai peraturan atau tata tertib di sekolah kita karena apa? Di sini ya. Karena jika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran lah yang mereka perbuat ya, misalnya datang ke sekolah selalu terlambat ya, atau mungkin bikin gaduh di kelas dan sebagainya. Dan di sini tentunya apa? Mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan diri siswa itu sendiri di hadapan guru, teman atau bahkan dari orang tuanya. Nah, itu yang melatar belakangi siswa tidak menyukai apa? Peraturan semacam itu. Oke. Sekarang mungkin yang akan saya tanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas nih. Ada mungkin yang sudah membuat kesepakatan kelas di kelas? Sudah? Sudah Ibu. Ada yang sudah, ada yang belum nggih? Ya. Ada yang belum berarti nggih? Berarti ada yang sudah, ada yang belum. Oke, berarti sebagian ada yang sudah membuat kesepakatan kelas, berarti luar biasa nggih. Sudah ada kemajuan di sini. Oke, untuk keyakinan kelas di sini apa? Untuk keyakinan kelas di sini adalah guru berperan tentunya dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau bisa disebut keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara siapa? Guru dengan ya siswa. Berarti peraturan tersebut tidak keluar dari dalam diri guru tersebut. Dua-duanya nggih, berarti di kesepakatan antara guru dan siswa. Tapi nanti idenya nanti muncul dari siswa semuanya Bapak Ibu. Bukan kita sebagai guru, ini kesepakatannya seperti ini, bukan. Tapi nanti kita florkan ke anak-anak, biar mereka memunculkan ide-ide mereka sendiri, nanti kesepakatan apa yang akan kita buat. Biar muncul dari anak sendiri, Bapak Ibu. Misalnya mungkin dari apa? Ada yang bilang dilarang menggunakan apa, misalnya dari anak-anak ya, dilarang menggunakan HP saat pembelajaran, dilarang menggunakan make up secara berlebihan, misalnya seperti itu dari anak sendiri. Kemudian apalagi? Dilarang membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Banyak sekali ada ide-ide yang muncul dari dalam diri siswa tersebut.
Dan di sini untuk keyakinan kelas itu adalah merupakan nilai kebajikan tadi nggih, ada yang apa tadi? Gotong royong, tanggung jawab, apalagi? Jujur, sopan santun, percaya diri, komitmen, dan banyak sekali yang lain nilai-nilai kebajikan yang luar biasa nggih. Di sini nanti yang telah disepakati secara tersirat atau tersurat ya. Lepas dari adanya apa Bapak Ibu? Latar belakang di sini ya, mungkin dari suku mana, negara mana, atau mungkin agamanya apa ya, tidak ada yang membedakan kita nggih, bahwa keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang tentunya mempunyai nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebaikan tadi yang dapat dipercaya yaitu semuanya nggih. Nah, ini contoh yang kemarin saya buat untuk keyakinan kelas. Sampai saya bawa ke sini Bapak Ibu, saya bawa ke sini nggih untuk nilainya di sini nggih. Kemarin saya membagikan sticky note di sini pada siswa saya di kelas di DKV nggih. Ada kertas-kertas kecil seperti ini, saya berikan ke siswa, saya floorkan ke anak-anak, silahkan buat kesepakatan semuanya. Dari mungkin kelas 12 DKV 3, dari 11 DKV 2, dari 12 TSM. Berarti hampir semuanya di sini saya buat kesepakatan kelas ya. Nanti biar kita bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya di kelas. Ini yang saya buat kemarin, saya kasihkan sticky note ke anak-anak, mereka memunculkan ide-ide mereka sendiri. Mungkin ya dari tadi nggih. Dilarang apa tadi? Membuang sampah sembarangan. Kemudian dilarang apa? Makan ketika pembelajaran. Banyak sekali nggih. Dilarang mungkin apa lagi yang lain? Memakai make Ya. up. Tidak boleh memakai make up biasanya untuk yang siswa kita siswi putri di sini ya, atau perempuan nggih. Karena mungkin untuk yang siswa kita kan anak-anak yang mungkin sudah dewasa semua ya Bapak Ibu nggih. Dari siswa-siswa SMK, jadi mungkin ada yang bilang dilarang menggunakan make up secara berlebihan dan lainnya. Masih banyak sekali yang dituliskan anak-anak. Ya. Di sini contohnya kemarin saya bagikan, kemudian saya buat karena mungkin kemarin untuk kata-kata yang mereka gunakan kan masih menggunakan kata-kata negatif semuanya nggih. Dengan kata-kata dilarang, ya jangan, ya tidak dan sebagainya. Di sini kemudian saya floorkan di sini untuk keyakinan kelas lebih menyederhanakan kalimat tersebut ke dalam kalimat-kalimat yang positif. Ya, misalnya kemarin saya buat ke kelas 12 DKV 3 di sini ya. Mungkin yang dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian saya sederhanakan menjadi kalimat-kalimat yang positif menjadi menjaga kebersihan. Ya, semacam itu. Kemudian apa? Tidak terlambat datang ke sekolah. Ada yang bilang seperti itu dari siswa saya ya kemarin ya. Tidak boleh datang terlambat ke kelas atau ke sekolah. Saya sederhanakan kalimat itu menjadi kalimat yang positif, menjadi apa? Kata-kata disiplin ya. Menjadi disiplin. Dan masih banyak lagi kemarin ya. Ada yang mandiri, saling menghormati, disiplin, jujur, itu sangat penting sekali, gotong royong, keselamatan, kesehatan, dan bekerja sama. Oke. Berarti sudah banyak yang membuat nih Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah di sini untuk dokumentasi kemarin, saya mendokumentasikan untuk pembuatan kesepakatan kelas di beberapa kelas Bapak Ibu. Ya tadi di 12 di KV 3, 12 apa lagi? TSM, kemudian 11 DKV, masih banyak lagi yang saya saya buat semuanya ya, tanpa tertinggal satupun dengan menggunakan sticky note di sini, dan mereka juga bisa memunculkan ide-ide mereka lebih kreatif lagi untuk pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Ya, tentunya di sini untuk sesi selanjutnya adalah atau di poin selanjutnya ada pernyataan Bapak Ibu. Jadi ketika seorang murid ya tadi melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya tadi disiplin, gotong royong, kerjasama dan lainnya, atau siswa tersebut melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka apa? Gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi siswa tersebut gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ketika mereka apa? Melanggar peraturan yang ada. Ada 5 poin kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa? Bertahan hidup atau bisa dikatakan survival. Yang kedua love and belonging, yaitu apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah free itu kan bebas. Free itu kan bebas. Jadi masuknya ke kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan atau kebutuhan untuk membuat pilihan
Selanjutnya adalah fun. Fun itu apa fun? Senang ya, fun itu senang ya, senang bahagia ya. Jadi fun, kebutuhan dasar yang keempat adalah kesenangan atau fun. Dan yang terakhir adalah ya apa? Power. Atau bisa dikatakan apa? Ya, kekuatan atau penguasaan. Kekuatan atau penguasaan. Oke, saya ada studi kasus Bapak Ibu di sini ya. Nanti kita pecahkan sama-sama, kita belajar sama-sama. Di sini akan saya utarakan untuk kasusnya, kasus di 10 TSM 1 nggih. Ibu Tera, wali kelas di 10 TSM 1 di SMK Negeri 1 Sambirjo sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu bernama Irino. Bernama Irino nggih. Beberapa anak di kelas 10 TSM 1 telah datang pada Irino pada Bapak Ibu guru dan mengeluhkan Irino itu apa? Seringkali meminta bekal Bapak Ibu. Meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Berarti si Irino ini sering buat gaduh ya dengan meminta bekal teman-temannya, macam itu. Kemudian, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tera tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Irino melakukan itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau mungkin jadi jenengan jadi Ibu Tera nanti apa yang diperbuat? Ya, Ibu Ririn? Bawa aja. Bawa kasihkan. Ya, bentar Bu Ririn. Ya, langsung aja ya. Yeah. Kalau saya menjadi Ibu Tera, nanti saya pastinya akan memanggil siswa tersebut, Irino, ke ruangan saya. Kemudian saya konfirmasi, kenapa kok Irino melakukan hal itu? Ya, bagus. Nah, kalau sudah mendapatkan jawaban dari Irino, pastinya nanti akan saya bimbing, saya arahkan supaya anak tersebut tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau sikap yang kurang terpuji. Okay. Kemudian nanti saya akan berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Beri tepuk tangan buat Bu Ririn. Ya, berarti intinya kita konfirmasi dulu ya Bu Ririn ya. Kita konfirmasi dulu ke anak tersebut mungkin kenapa si anak tersebut melakukan hal tersebut dengan meminta bekal apa? Meminta bekal teman-temannya ya dengan paksa ya. Alasannya kenapa semacam itu. Jadi tidak serta-merta kita langsung ngasih hukuman ke anak tersebut tanpa tahu alasannya seperti apa. Ya. Yes, terima kasih Bu Ririn. Ya, di sini nanti akan saya terapkan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi kan ada 5 Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa masuk alasan-alasan di sini ada poin 1 2 3 4 5. Nanti masuknya nanti alasan siswa tersebut nanti yang mana? Yang masuk ke kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama yaitu adalah apa? Dalam kasus Irino di atas tadi. Nanti masuknya kemana nggih? Apabila jawaban si anak tersebut ketika ditanya oleh Bu Tera tadi, Bu Tera Ambar tadi ya, adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti karena alasannya apa? Tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Irino tersebut adalah apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup atau bisa dikatakan survival. Karena dia merasa lapar, gak digawake bekal karo apa ibunya ya, semacam itu ya. Berarti alasannya kenapa ya? Mungkin karena dia apa? Karena kebutuhan untuk bertahan hidup tadi ya. Itu untuk alasan yang pertama. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah apa? Sementara apabila Irino menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Jadi jipuk barangnya kancan dia malah apa? Senang banget ya, malah senang, berbahagia. Ben koncone nggatekne si Irino tadi ya biar temannya memperhatikan si Irino tadi. Kemudian temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan si Irino tersebut. Nah, ini kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Irino adalah apa Bapak Ibu? Biar dapat perhatian, ya. Kasih sayang ya. Kasih sayang dan rasa diterima ben digatekke koncone atau mungkin gurunya atau mungkin orang tuanya. Karena mungkin dia kurang rasa kasih sayang lah ya, seperti itu ya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga dengan poin selanjutnya di sini, apabila jawaban si anak tersebut karena apa? Dia merasa apa? Hebat ya, dia merasa hebat. Dengan ngambil bekal temannya, dia merasa hebat, kuat. Jadi teman-temannya takut pada si Irino tadi dan menuruti semua keinginannya, maka sebetulnya si Irino itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Kekuasaan ya, dia mau berkuasa. Ben konco-koncone waduh apa? Diwedi kabeh lah sama si siapa? Si Irino tadi ya. Ya ini
Ternyata jadi luar biasa. Kemudian yang untuk yang keempat, alasan yang keempat di sini adalah apa? Jika Irino tadi alasannya dia merasa bosan Bapak Ibu. Aku bosan banget apa? Bosan ketika dibawakan bekal ibunya dari rumah hanya itu-itu saja. Sedangkan apa? Bekal yang dibawa temannya mungkin beraneka ragam atau bervariasi. Misal ada yang bawa nila bakar, ada yang bawa lele bakar, ada yang bawa mungkin apa nasinya mungkin nasi uduk dan lainnya nggih. Banyak sekali nggih. Ayam goreng, ayam bakar dan lainnya. Tapi mungkin si Irino ini dibawakan orang tuanya bekal mungkin hanya telur, tempe, tahu dan hanya itu saja setiap harinya. Ya mungkin dia bosan. Kok lawahku iki wae seperti itu nggih. Nah, ternyata di sini dia ingin mencoba makanan yang dibawa teman-temannya tadi nggih, Bapak Ibu nggih. Karena beraneka ragam tadi. Maka Irino di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yaitu apa? Kebebasan atau ya free tadi nggih, freedom tadi atau kebebasan. Nah, untuk yang alasan terakhir Bapak Ibu, alasan yang terakhir dalam kasus di atas, bila Irino menjawab karena iseng aja Bu, ya seperti itu ya. Saya ambil paksa bekal teman saya di sini karena saya mau iseng-iseng aja ya. Ya, pengen lucu-lucuan dan sebagainya. Dan dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya ya. Dan konco-konco ini anyel, semacam itu. Jadi gue guyonan tok. Nah di sini artinya si Irino ini sedang berusaha apa? Memenuhi kebutuhannya yaitu apa? Ya, hanya untuk bersenang-senang atau kesenangan ya. Berarti jadi konyol sekali kan? Dan konco niki anyel, ekspresinya lucu atau mungkin ada yang nangis dan sebagainya. Dan anak tersebut malah jadi apa? Berbahagia ya. Dia senang melihat ekspresi teman-temannya seperti itu. Di sini adalah kebutuhan dasar yaitu yang dinamakan kesenangan. Ya, ada 5 ya, ada 5 poin tadi. Sudah jelas Bapak Ibu semua? Sudah nggih? Oke. Berarti dalam pemahaman tadi kita simpulkan bahwa Ibu Tera tadi dapat mengambil tindakan ya untuk lebih bijaksana. Tindakan seperti apa? Jadi jika Irino lapar, tadi ya, dia merasa lapar ya, Ibu Tera tadi bisa berbicara dengan orang tuanya, mengkomunikasikan dengan orang tuanya dan memastikan bahwa ia memiliki bekal yang cukup yang dibawa dari rumah. Nanti biar tidak merasa mungkin lapar dan sebagainya. Nah di sini jika Irino tadi ingin mencari apa Bapak Ibu perhatian ya, mencari perhatian, Ibu Tera tadi bisa mendekati si anak tersebut dengan apa? Empati dan membantu memenuhi kebutuhannya secara positif. Nah pendekatan ini lebih baik daripada memberikan hukuman tanpa memahami tadi motivasi yang dilakukan sama si Irino tadi. Kemudian selanjutnya jika Ibu Tera tadi dapat mengajarkan ya, Ibu Tera dapat mengajarkan Irino tentang etika sosial ya, etika ya, sikap berbagi dengan teman-temannya dan juga memahami perasaan orang lain. Dengan demikian, si Irino tadi dapat mengembangkan keterampilan sosialnya Bapak Ibu sambil memenuhi kebutuhan dasarnya secara lebih baik. Nah, ini mungkin yang sering kita lakukan Bapak Ibu di dalam lingkungan sekolah kita nggih. Jadi ada di sini ada poin selanjutnya dalam budaya positif adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol manusia ada berapa Bapak Ibu? 5 nggih. Yeah. Yang sering kita terapkan nanti mungkin yang mana nggih yang kita sering terapkan di sekolah? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini yang sering kita lakukan kepada siswa-siswa kita di sekolah. Jadi tanpa tahu alasannya apa, mungkin kita belum mengorek informasi dari dia, kita langsung apa? Ya kita skakmat, kita kasih hukuman ke anak tersebut. Terlambat apa? Mungkin misalnya langsung apa? Muter lapangan, suruh lari 15 kali, suruh jalan jongkok, ya dan lainnya ya, banyak sekali ya sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai apa posisi kita Bapak Ibu? Kepada siswa kita adalah sebagai teman. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Yang terakhir, yang nantinya harus kita terapkan lebih lagi adalah kita memposisikan kita nanti sebagai seorang manajer kepada siswa-siswa kita. Ini yang mungkin paling luar biasa sekali nggih, untuk yang apa posisinya sebagai seorang manajer ya. Next. Nah, akan saya jelaskan poin-poinnya di sini juga. Tadi ada 5 Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum, sudah saya jelaskan tadi nggih,
mungkin Bapak Ibu guru langsung mungkin membentak-bentak, menghardik, wis pokoknya ngomong sak karepe dhewe kayak sama siswanya ya, tanpa mungkin tahu alasan yang akan disampaikan dari siswa tersebut. Atau mungkin langsung apa? Menghukum dengan tadi nggih, lari lapangan, mungkin langsung lari lapangan sebanyak 15 kali. Atau mungkin apa dan sebagainya, langsung dikasih hukuman tanpa kita tahu konfirmasi dulu apa alasan dia melakukan hal tersebut. Ini yang sering dilakukan sama kita nggih, penghukum nggih. Ya, nanti untuk setelah acara diseminasi ini nantinya kita bisa terapkan. Tentunya yang posisi sebagai penghukum nanti ya kita redam dulu Bapak Ibu ya. Kita redam dulu, kita nanti bisa untuk apa? Menerapkan pada posisi yang lain mungkin yang lebih baik pada siswa-siswa kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah ya, membuat orang merasa bersalah. Nah di sini biasanya kita bisa mengatakan sesuatu yang nantinya siswa kita merasa bersalah apa yang dia lakukan. Ya contohnya, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu guru ya, kamu sudah mengecewakan saya dengan melakukan apa perbuatan itu, ya, semacam itu. Jadi dengan kita mengatakan ini, siswa kita akan merasa apa? Bersalah dengan apa yang dia lakukan dari ucapan yang kita tadi ya kita omongkan di kelas tadi, dengan kamu sudah mengecewakan, ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah itu nantinya akan apa? Posisi di sini adalah sebagai membuat apa? Orang merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Itu yang kedua. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman ya. Sebagai teman nanti akan, kalau sebagai teman kan bisa merangkul siswa kita nggih. Merangkul di sini dalam arti merangkul di sini adalah membuatkan alasan-alasan ya untuk murid-muridnya. Misalnya, tolong ya nanti lakukan ini ya. Lakukan ini, misalnya kamu nanti harus minta maaf kalau lakukan untuk Bu Ana, semacam itu. Kita sebagai Bapak Ibu guru, kita bisa merangkul siswa kita sebagai apa? Ya sebagai teman ya, seperti itu. Jadi tidak langsung mungkin menghardik atau mungkin membentak-bentak siswa kita. Oke, itu yang posisi yang ketiga, yaitu adalah sebagai teman. Yang keempat atau selanjutnya adalah sebagai apa? Pemantau. Sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini adalah mungkin kata-kata yang akan kita ucapkan pada siswa-siswa kita, yaitu adalah, nak, apa konsekuensi atau sanksi nantinya yang akan kamu lakukan ya dengan kesalahan yang telah kamu lakukan, atau apa yang telah kamu lakukan, nak, seperti itu nih. Jadi di sini kita sebagai posisinya adalah sebagai pemantau. Itu yang poin keempat. Atau apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi sekarang dengan kamu? Kok bisa jadi seperti ini ya, semacam itu. Itu yang keempat. Kemudian yang posisi yang kelima adalah sebagai apa? Kontrol diri tadi sebagai manajer. Lah ini nantinya semoga nanti kita bisa merubah pada posisi ini Bapak Ibu sebagai manajernya. Ketika nanti siswa kita melakukan kesalahan ya, kita upayakan nanti kita belajar memposisikan kita sebagai seorang manajer bagi siswa kita ya. Nah, tentunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya di sini. Nak, apa yang kita yakini atau apa kamu meyakini hal tersebut? Atau bisa mungkin kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Ya seperti itu ya. Kalau kamu bisa memperbaikinya, nanti apa yang akan kamu lakukan? Kita berusaha menjadi seorang manajer bagi siswa kita, dan posisi ini yang mungkin paling luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba ketika ada siswa kita yang berbuat salah atau apa, kita memposisikan kita sebagai apa tadi, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi tidak serta-merta langsung kita kasih hukuman ke anak-anak kita nggih. Jangan ya Bapak Ibu nggih. Ada 5 tadi sudah saya floorkan. Next. Oke, lanjut. Oke. Oke, Bapak Ibu. Kita akan belajar di sini adalah tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Di sini ada 3 poin, Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau bisa dikatakan stabilize the identity. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the mistake. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Berarti di segitiga restitusi ini nanti yang bakal kita terapkan, yang tadi berarti kita tidak langsung bisa menghardik atau menghukum siswa. Kita melakukan penerapan tadi ketika siswa kita melakukan kesalahan dengan apa? Prosedur sebagai apa? Segitiga restitusi dengan tahapan-tahapan yang seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 poin tahapannya ya. Nanti kita
terapkan semua atau kita kasih contoh di kelas ini. Nah, untuk yang menstabilkan identitas, tentunya kita stabilkan dulu untuk siswa kita ya. Ketika melakukan kesalahan, nanti posisi siswa kita biar nyaman, biar aman. Jadi tidak merasa ketakutan Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu di sini ya, kita stabilkan dulu di sini. Tentunya pada poin ini bisa mengubah identitas anak. Tadi ya, jadi orang yang gagal tadi dia melakukan kesalahan, menjadi orang yang baik atau sukses nantinya. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita stabilkan kondisi anak tersebut. Biar posisinya aman, nyaman, tentram, tidak merasa takut atau apa. Biar dia ya, atau siswa kita, biar apa? Bisa mengeluarkan semua mungkin apa yang unek-unek yang ada pada diri siswa tersebut. Nah, contohnya, next. Contohnya apa Bapak Ibu? Untuk yang menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi tadi adalah apa? Kata-katanya misalnya seperti ini. Nak, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Kita kan manusia biasa ya, kita pasti punya apa? Salah ya. Manusia tempatnya salah. Jadi kalau kita salah itu nggak apa-apa, seperti itu. Mungkin Miss Ana dulu atau ketika sekolah seperti kamu juga pernah melakukan kesalahan sama seperti kamu ya. Nah, itu berarti biar anak tadi biar apa? Stabil dulu. Biar tidak merasa apa? Takut ya atau tidak nyaman. Kemudian di sini kita cari solusi dari permasalahan ini ya. Nah, kita cari solusi dalam permasalahan ini. Pokoknya intinya jangan takut bahwa salah itu nanti kita bisa selesaikan bersama-sama. Itu kita stabilkan dulu. Selanjutnya ya kita validasi Bapak Ibu. Kita validasi tindakan yang salah tadi. Ya. Validasi tindakan yang salah. Misalnya di sini ada anak-anak ini yang terlambat datang ke sekolah. Kita validasi apa? Kita cari tahu dulu alasannya. Jangan langsung serta-merta kita kasih hukuman dengan tadi ya, kita suruh keliling lapangan, ya kita suruh jalan jongkok dan sebagainya. Jangan. Nah, di sini yang namanya validasi di sini tentunya apa? Kata-kata mungkin yang nanti kita bisa sampaikan ke anak tersebut apa? Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut atau kamu setiap hari datang apa terlambat ke sekolah. Alasannya apa, Nak? Seperti itu. Jadi nanti biar dia menyampaikan unek-unek yang akan dia rasakan. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya tadi ya. Tadi yang pertama sudah stabil, yang kedua baru kita validasi. Kenapa melakukan hal tersebut? Pasti ada alasannya ya. Kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan. Nah, tentunya dengan di sini menanyakan keyakinan, pasti yang sudah buat kesepakatan di kelas tadi paham. Kesepakatannya apa di kelas yang dibuat siswa tadi. Dan di sini kita tanyakan keyakinan. Setiap hari dia datang terlambat ya. Misal siswa siapa datang terlambat, kita tanyakan di sini. Nah, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Berarti yang dibuat apa kesepakatan yang kemarin itu ya di kelas ya. Atau di sini, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau mungkin kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya. Intinya kita flashback lagi ke belakang. Keyakinan apa yang telah kita buat sehingga kamu melanggar apa? Melanggar kesepakatan kelas tersebut. Ya, seperti itu. Atau disebut dengan menanyakan keyakinan atau seek the belief. Ya Bapak Ibu, ini adalah penerapan dari segitiga restitusi. Kemarin saya terapkan di kelas apa Bapak Ibu? 12 DKV 3. Ya. Kebetulan di sini saya ada jam pagi nih, jam pembelajaran bahasa Inggris pagi dan si siswa tersebut apa? Terlambat datang ke sekolah, ya sering ya, bukan 1-2 kali tapi sering datang terlambat ke pembelajaran bahasa Inggris saya. Nah, di sini siswa tersebut adalah bernama Gusti. Dia sering terlambat di jam pembelajaran saya, terutama di jam 7 pagi Bapak Ibu, jam 7 pagi ya. Jadi ketika saya ada jam 7 pagi di kelas, si anak tersebut sering terlambat. Nah di sini saya sendiri di sini memanggil Gusti itu ke ruangan saya dan menanyakan kenapa sering datang terlambat. Nanti kita saksikan video dulu ya. Kita putarkan video dulu. Ada contoh penerapan dari segitiga restitusi. Tadi Gusti. Bisa diputarkan dulu Pak Yudiwan, monggo. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa ya Miss? Menurut saya ke sini. Oke, Agusti, langsung saja ya di sini ya. Miss Ana ingin bertanya, akhir-akhir ini kan kamu sering terlambat. Dijawab terlambat kalau mungkin sesekali
itu mungkin nggak apa-apa ya Gusti ya. Tapi ternyata sudah beberapa kali kamu terlambat di jam pembelajaran Miss Ana, terutama di jam 7 pagi seperti itu. Menurut yang kamu ingat, berapa kali Gusti terlambat setiap jam Miss Ana? Sudah berulang kali Miss, sekitar 3 sampai 4 kali. Oke, berarti ingat ya, 3 sampai 4 kali terlambat di jam saya ya. Kemudian tadi kamu ingat dan menyadari bahwa sering terlambat masuk kelas Miss Ana ya, di jam pagi terutama, jam 7 pagi. Kira-kira menurut kamu, apakah itu sebuah kesalahan apa tidak? Ya Miss, itu sebuah kesalahan dan menurut saya itu melanggar tata-tata yang ada di sekolah. Oke, bagus. Berarti kan dua kesalahan itu kan sebenarnya kan manusiawi ya Gusti ya. Bahwa manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan ya, karena manusia tempatnya salah ya, paham ya Bu ya. Bahkan Miss Ana pun melakukan kesalahan ketika pada posisi kamu sebagai siswa ya dulu ya. Tapi kalau ternyata kesalahan yang sama itu dilakukan berulang kali, berarti kan ada sesuatu yang perlu diklarifikasi ya Gusti ya, dan tentunya harus memperbaiki dengan kesalahan yang berulang. Kemudian Miss Ana pastinya ingin tahu, pasti ada alasan lah kenapa kamu terlambat ya setiap pembelajaran saya ya. 3 pagi, alasan kamu apa Gusti? Saya itu tinggal dengan kedua orang tua saya Miss. Karena kerja itu pagi banget, jadi saya bangunin. Terus juga kalau setiap malam saya suka begadang, main handphone dan juga nongkrong juga gitu Miss. Berarti kan memang Bapak Ibu kan kerjanya pagi-pagi banget sudah berangkat ya. Kemudian malam kamu malah apa? Gadang, main HP, nongkrong dengan teman-teman seperti itu ya. Oke, berarti sudah paham ya Miss Ana ya dengan alasan ketika kamu terlambat datang di jam pembelajaran Miss Ana seperti itu. Berarti kamu tahu kan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Tahu Miss. Oke. Terus jika kamu sering terlambat, apakah itu melanggar keyakinan kelas apa tidak? Iya Miss, saya melanggar. Oke, terus keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar Gusti? Oke, keyakinan kelas yang saya langgar yang pertama disiplin. Oke. Terus menghargai waktu, terus menghormati guru. Oke, disiplin dengan tidak datang tepat waktu juga kan, kemudian menghargai waktu juga, kamu tidak bisa memilih waktu ya ternyata ketika pembelajaran Miss Ana ya, di jam pagi terutama ya, dan juga dengan melakukan semua itu kan pastinya tidak menghargai dan menghormati guru yang mengajar di kelas tersebut ya Gusti ya. Menurut kamu disiplin itu penting tidak Gusti? Menurut saya disiplin itu penting sih Mas, untuk mencapai kesuksesan juga, dan juga saya bisa menghargai waktu mungkin. Oke, nah itu kamu pahamkan berarti betapa pentingnya sebuah kedisiplinan untuk meraih sebuah kesuksesan ya, seperti itu. Dan dengan kamu sering datang terlambat di jam pembelajaran saya, otomatis kan akan mengganggu pembelajaran di kelas ya Gusti ya, seperti itu. Dan juga menghormati dan menghargai Bapak Ibu guru, tentunya yang mengajar di kelas tersebut, seperti itu ya. Ya Miss, saya mohon maaf juga, mungkin kedepannya saya nggak akan. Oke, menghargai waktu itu kan memang sangat penting ya buat kita ya. Sangat penting sekali buat kita. Kita bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan jadwal, itu tentunya jadinya pekerjaan kita itu tidak akan menumpuk seperti itu. Dan juga sama aja dengan apa yang kamu lakukan ya di sini ya, ternyata ya. Ketika terlambat dan endingnya juga seperti ini, menghargai waktu yang ada dan tidak bisa memilih waktu seperti itu ya. So, mungkin nanti ke depannya saya bisa mengevaluasi diri saya, dan sekali lagi saya minta maaf, mungkin ke depannya saya nggak akan mengulangi kesalahan saya. Oke, berarti nanti tidak akan mengurangi begadang tiap malam ya. Kalau tahu besoknya sekolah berarti nanti jangan begadang seperti itu ya. Kemudian tidak main game, tidak nongkrong setiap malam seperti itu kan. Oke, bagus sekali ya Gusti ya. Kamu sadar tentunya, kamu sudah sadar atas kesalahan yang sudah kamu perbuat tadi ya, dan sudah mendapatkan solusi dari diskusi kita pada saat ini ya, dan bisa untuk memperbaikinya nanti ke depannya. Miss Ana akan membantu kamu tentunya untuk berkomunikasi dengan wali kelas ya. Wali kelasnya siapa? Retno. Di Retno, nanti Miss Ana akan berkomunikasi dengan Bu Retno. Nantinya Bu Retno juga akan mengkomunikasikan ini dengan orang tua kamu seperti itu ya. Jadi biar bisa mengingatkan kamu tentunya untuk tidur tidak terlalu malam, tidak begadang dan sebagainya ya. Jadi nanti biar bisa bangun pagi dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Yes. Terima kasih Miss. Oke, karena sudah selesai ya Gusti ya. Terima kasih, tadi sudah saya suruh ke sini dan langsung datang ke ruangan saya. Silakan kamu mengikuti dan tidak datang terlambat lagi nanti ke depannya ya, seperti itu. Terima kasih Miss. Oke.
Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Miko Nugroho. Saya dari kelas 12 TKP 3. Untuk Miss Ana, terima kasih banget yang telah menasihati saya untuk kesalahan yang sudah saya berbuat dan mengajak untuk berdiskusi guna mencari solusi atas masalah yang saya hadapi. Saya sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu disiplin, menghargai waktu, dan menghormati guru. Dan saya tidak akan bermain game dan nongkrong hingga larut malam, sehingga saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih Miss Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, seperti itu Bapak Ibu nggih. Kita lanjutkan lagi nggih. Video penerapan tadi untuk segitiga restitusi dari saya untuk kasus yang telah dialami oleh Gusti nggih, siswa 12 DKV 3 yang karena terlambat setiap pagi di jam pembelajaran saya. Kemudian saya melakukan di sini penerapan segitiga restitusi tadi dengan ada 3 tahapan. Jadi tidak langsung saya kasih hukuman apa, tidak Bapak Ibu. Untuk yang pertama ya tadi saya panggil ke ruangan saya stabilkan kondisi anak tersebut. Saya stabilkan kondisi anak tersebut, jadi kita menstabilkan identitas dari si anak tersebut dengan apa? Ya tadi mungkin dengan kata-kata yang akan saya sampaikan ke Gusti tadi apa? Misalnya Gusti, bahwa sebuah kesalahan itu kan manusiawi nggih, bahwa manusia adalah tempatnya salah. Di sini Miss Ana pun juga pernah Gusti melakukan kesalahan yang mungkin sama ya, atau mungkin kesalahan yang lain yang saya lakukan zaman dulu ketika saya jadi siswa. Dan di sini saya stabilkan dulu si Gusti tersebut nanti biar dia merasa aman dan nyaman pada posisi ini. Kemudian saya bilang ke Gusti juga seperti ini. Tetapi kalau kesalahan yang sama itu dilakukan berulang-ulang, Gusti ya, berarti ada sesuatu nanti yang perlu kita atau diklarifikasi dan tentunya harus diperbaiki dengan kesalahan yang telah diperbuat. Setelah nanti dia stabil, kondisi dia aman, nyaman, lah baru nanti kita ke poin yang selanjutnya, ke apa? Kita validasi si anak tersebut dengan validasi tindakan yang salah dari si Gusti tadi. Kan jelas salah ya Bapak Ibu nggih, dia terlambat setiap pagi. Tidak hanya 1-2 kali, tapi sering sekali di jam pembelajaran saya. Di sini saya validasi dengan apa yang saya ucapkan ke anak tersebut adalah, Gusti, sekarang Miss Ana ingin tahu alasan kamu setelah dia stabil tadi ya, dia merasa aman, nyaman, kenapa kamu sering datang terlambat? Dan ternyata apa yang terjadi? Si Gusti tersebut apa? Setiap pagi orang tuanya selalu apa? Berangkat pagi di sini ya untuk bekerja berangkat pagi-pagi. Kemudian orang tuanya jarang membangunkan si anak tersebut, ya. Jarang membangunkan si anak tersebut. Selain itu, setiap malam si Gusti ini selalu begadang dengan main HP Bapak Ibu. Jek mungkin bengi dolanan HP atau mungkin main apa ya, TikTok, Instagram dan lainnya, banyak sekali sosial media sekarang yang sangat berkembang pesat. Dan juga kadang-kadang si anak tersebut ternyata nongkrong setiap malam. Ya, sehingga kalau pagi sering bangun kesiangan. Orang tuanya juga tidak pernah membangunkan dia karena apa? Selalu berangkat bekerja setiap pagi dari rumah. Semacam itu. Jadinya si Gusti tadi apa? Dia bilang ke saya bahwa sering terlambat mengikuti pembelajaran di jam pertama karena alasan-alasan yang dia sampaikan tersebut. Kalau ini sudah memvalidasikan Bapak Ibu, kita ke poin yang ketiga. Dari segitiga restitusi, poin yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan. Tentunya sebelum di sini saya validasi tadi, saya tanyakan keyakinan. Dulu kan saya sudah buat kesepakatan seperti ini, saya buat kesepakatan kelas yaitu di 12 DKV 3. Tentunya dia kan masih ingat. Karena apa? Untuk keyakinan kelas di sini atau kesepakatan yang buatkan siswa sendiri semuanya. Jadi bukan dari ide saya, tapi dari apa? Dari idenya siswa itu sendiri satu kelas, ya. Nah di sini saya menanyakan keyakinan ke anak tersebut dengan bilang seperti ini Bapak Ibu. Gusti, kamu tahu kan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Ya. Biar dia mengingat mungkin yang kemarin ya. Oh ternyata Miss Ana sudah buat kesepakatan kelas di 12 DKV 3. Dan ternyata dia ingat, ya. Tahu Miss, kemudian apa? Terus jika kamu sering terlambat seperti ini melanggar keyakinan kelas apa tidak? Ya itu saya tanyakan kembali ya. Ternyata yang dia sampaikan, ya Miss saya melanggar keyakinan kelas. Dan ternyata si Gusti tersebut melanggar keyakinan kelas
Tentunya yang dia langgar apa? Tadi yang dia buat sendiri bersama teman-temannya nggih, ya tadi disiplin. Karena sering terlambat. Tentunya tentang menghargai waktu. Dia tidak bisa menghargai waktu yang ada. Dan endingnya apa? Dia terlambat datang ke sekolah setiap pagi. Dengan main HP ya, gadget tadi ya, main sosial media atau mungkin bahkan apa nongkrong ya di luaran sana nggih. Tentunya apa yang terakhir dengan menghormati, rasa hormatnya ya, atau menghormati guru. Dengan datang terlambat otomatis apa? Dia tidak menghormati guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, di sini sudah saya terapkan kemarin untuk 3 keyakinan ini. Setelah saya terapkan ke anak tersebut, tentunya saya juga akan mengkomunikasikan ke wali kelas dari anak tersebut. Nanti biar kita sama-sama bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ya, antara saya, siswa, tentunya dengan wali kelas. Ya, semacam itu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Saya akan ada penerapan segitiga restitusi yang kedua. Nanti silakan, nggih. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar tentang segitiga restitusi, ada 3 tahap tadi. Silakan nanti bisa berkolaborasi dengan teman yang lain, kita sama-sama belajar. Nantinya kita bisa menerapkan ke siswa kita. Ya. Setelah nanti kita mengadakan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Nah, ada kasus yang kedua, Bapak Ibu. Nanti silakan, nggih. Yang mau aksi siapa, nggih? Monggo. Siswa kelas 11 bernama Aslam membolos pembelajaran matematika, Bapak Ibu, yang diampu oleh Bapak Khairul Hadi. Kemudian wali kelas Aslam ya memanggil Aslam tersebut ke ruangan beliaunya. Nah, kira-kira nanti untuk penerapannya seperti apa, Bapak Ibu? Nanti mungkin bisa praktek ya untuk segitiga restitusinya sama temennya. Monggo nanti silahkan. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu boleh nanti silakan, nanti kita sama-sama belajar biar kita bisa menerapkan ke arah yang lebih baik. Monggo siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Bu Fitri sama Bunai. Kita mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi Restitusi, dalam kasus yang sudah disampaikan oleh Bu Ana. Kita mencoba apakah dari kita mempraktekkan ini sudah masuk dalam 3 atau segitiga restitusi yang ada, di mana yang pertama adalah menstabilkan, kemudian kita validasi, dan yang ketiga adalah pertanyaan atau menanyakan keyakinan yang ada. siap. Ini perannya Bunai sebagai Aslam, kemudian saya berperan sebagai wali kelasnya. Oke. Ya, ini kita langsung aja, nggih. Langsung aja, Bu, langsung aja. Di dalam cerita itu adalah Aslam dia bolos di jamnya Pak Khairul. Pak Hadi sebagai guru matematika. Oke, kemudian saya langsung otomatis bertindak, nggih. Oke. Assalamualaikum. Sebelumnya gini. Maaf Aslam, nanti untuk jam setelah istirahat, Aslam nanti ketemu saya di kantor, nggih. Ya, diingat nggih, habis istirahat, nggih. Kemudian Aslam mendatangi saya ketika di kantor. Aslam, silakan duduk dulu. Terima kasih, Bu. Ada apa Ibu memanggil saya? Oh, gini Aslam, maaf nggih sebelumnya. Saya memanggil Aslam bukan untuk kenapa-napa, tapi gini, saya itu kan tadi setelah jamnya Pak Khairul, nggih, hari ini ada jamnya Pak Khairul. Saya kok mendapatkan informasi kalau Aslam meninggalkan jam Pak Khairul untuk mata pelajaran matematika ya? Ya, Bu. Nah, gini Aslam. Seseorang atau mungkin ketika orang melakukan suatu kesalahan itu wajar. Saya pun seperti itu. Ketika saya dulu sekolah, saya pernah kok melakukan kesalahan. Yang meninggalkan jam pelajaran, itu pernah saya lakukan. Tetapi ketika kesalahan itu diterus-teruskan atau kita tidak berusaha untuk mengambil suatu tindakan menjadi lebih baik, maka akan kedepannya tidak ada perkembangan menjadi lebih baik. Nah, Bu Fitri pengen tahu. Kira-kira Aslam tadi kok meninggalkan jamnya Pak Khairul karena apa ya? Tadi saya pamit ke kamar mandi, Bu. Kemudian ya dari kamar mandi mengulangi lagi. Ya, terima kasih Aslam. Maaf nggih, Bu Fitri minta untuk datang ke kantor. Sekarang Aslam bisa kembali ke. Terima kasih, Bu, sudah diingatkan. Kalau saya salah, mohon maaf. Demikian Bu Ana, saya mencoba untuk menyampaikan atau menyelesaikan kasus yang ada menggunakan segitiga restitusi ya dengan 3 tahapan tersebut. Luar biasa sekali nggih. Beri tepuk tangan buat Bu Fitri sama Bu Nailu. Luar biasa sekali. Berarti mungkin apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini
Ya, sudah paham semua nggih tentunya pada penerapan tadi untuk yang keyakinan kelas, yang terakhir adalah kasus apa tadi Bu? Untuk dalam kasus dalam segitiga ya penerapan segitiga restitusi dalam kasus siswa kita atau murid-murid kita. Kita tadi sudah sangat luar biasa, perfect sekali nggih Bu Fitri sama Bu Nailul. Nggih, matur suwun. Mungkin untuk yang sesi selanjutnya ada pertanyaan yang bisa disampaikan nanti. Akan saya jawab mungkin sebisanya atau semampu saya nggih Bu nggih. Nggih monggo Bu Rini. Ini mic-nya. Iya bentar, ada mic-nya. Nanti biar jelas. Pakai ini. Langsung ini. Nggih, terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar keyakinan kelas itu bisa menjadi terlaksana dan bisa diterapkan secara bersama-sama. Nggih, Oke. terima kasih. Keyakinan kelas itu nanti bisa diterapkan secara baik dan secara bersama-sama nggih. Nggih. Tentunya tadi nggih seperti apa yang saya sampaikan tadi untuk keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah, itu nanti ide itu tadi jangan muncul dari diri kita, tapi apa? Muncul dari siswa kita. Kita sampaikan atau kita florkan di kelas, kita tawarkan kesepakatan apa nanti yang akan kita buat ya. Silakan nanti untuk siswa kita biar menyampaikan semua ide-idenya, bukan dari kita Bapak Ibu. Nanti kalau dari kita berarti kan nanti hubungannya dengan peraturan, tapi kalau dari siswa berarti kan kita sepakat antara guru dan siswa. Dan nantinya kalau ada mungkin siswa yang melanggar dari keyakinan kelas tersebut, ya nanti kan kita bisa apa? Tinggal ngomong ke anak tersebut. Nah, kan kemarin yang buat kesepakatan kan dari kamu sendiri sama teman-teman, ya. Kenapa dilanggar? Nantinya dengan ucapan seperti itu, si anak tersebut mungkin akan mikir, oh ya, berarti kesepakatan kemarin kan yang buat saya. Kenapa yang buat saya, yang langgar saya? Nantinya akan mempermalukan apa ya dirinya sendiri. Dia akan malu di hadapan mungkin teman-temannya, gurunya, atau mungkin yang lain. Berarti nanti kita florkan ke anak-anak untuk kesepakatan jangan dari kita Bapak Ibu ya, jangan dari kita, tapi kita berikan kesempatan pada siswa kita biar mereka memunculkan ide-ide mereka sendiri dengan kesepakatan kelas yang dibuat secara bersama-sama dan disepakati antara guru dan siswa. Ya, seperti itu nggih. Nggih, terima kasih. Kalau satu lagi boleh, Bu? Oh, boleh sekali. Satu lagi nggih. Cukup nanti 2 pertanyaan nggih dari Bu Rini lagi nggih. Iya. Oke nggih. Semangat sekali nggih Bu Rini nggih. Untuk penerapan segitiga restitusi tadi, andaikan tidak berhasil, bagaimana? Nggih. Kan gini, ketika ada penerapan segitiga restitusi, mungkin yang pertama tidak berhasil, ya tentunya kan tidak ada yang sempurna Bapak Ibu di dunia ini nggih. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ketika kita sudah menerapkan 1 kali, ya, kalau mungkin sudah berhasil berarti ya alhamdulillah, kalau mungkin tidak berhasil ya akan kita apa? Ya kita coba lagi. Dalam arti ketika yang pertama tidak berhasil, kita cari tahu dulu mungkin kesalahan kita mungkin dari poin yang apa, ya. Misalnya dari penerapan segitiga restitusi tersebut tidak berhasil yang pertama, ya kita kembangkan lagi. Misalnya belum mengkomunikasikan ke orang tuanya. Si siswa tersebut kan mungkin kita sudah tangani sendiri kan? Kita tangani sendiri, mungkin kita belum menyampaikan ke wali kelas, nanti kita sampaikan ke wali kelas atau mungkin guru BK. Kalau ternyata belum mempan, ya kita nanti sampaikan lagi. Kita komunikasikan dengan apa? Dengan orang tua si anak tersebut. Ya kita sama-sama berkolaborasi Bapak Ibu. Nggak akan mungkin kita akan apa? Berjuang sendiri kan? Di sini kan kita sebagai guru kan dititipkan si anak-anak tersebut, anak-anak hebat tersebut ya, dititipkan ke kita ya kita bimbing, kita bina dengan baik. Dan jika dia melakukan apa? Kesalahan ya kita terapkan hal seperti ini, kalau tidak berhasil ya kita kembangkan, kemudian kita komunikasikan, kita kolaborasi dengan apa? Semua, dari semua lini ya dari mungkin wali kelas, BK, Waka, ya Waka kesiswaan terutama nggih. Bapak kepala sekolah atau mungkin dengan nanti siapa dengan orang tua. Biar nanti kedepannya penerapan ini berhasil dan menjadi lebih baik lagi. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Berarti cukup nggih ada 2 pertanyaan tadi nggih. Ya, terima kasih sekali nggih Bapak Ibu guru semua yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini dengan acara yang sangat positif sekali yaitu diseminasi budaya positif. Semoga nanti kita ke depannya bisa menerapkan hal-hal yang luar biasa demi kemajuan sekolah kita Bapak Ibu nggih. Nggih. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Anar Nowati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 11 SMK Negeri 1 Samberjo. Luar biasa sekali, berikan aplaus kepada Bu Anar Nowati. Untuk menginjak acara yang terakhir yaitu penutup, semoga dengan adanya kegiatan diseminasi hari ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua untuk kedepannya pembelajaran kita di SMK Negeri 1 Samberjo semakin menjadi lebih baik. Untuk mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.